Perkenalkan, nama saya Kalto Widodo, saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan mempresentasikan tentang kuantitas penduduk. Baik, yang pertama, sumber data dan pengolahan data kependudukan. Nomor 2, komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Dan yang ketiga, komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Baik, kita masuk yang pertama, sumber data dan pengolahan data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu satu, sumber data primer, dan dua, sumber data sekunder. Dalam sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden primer, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber datanya langsung. Misalnya, data tentang keadaan penduduk yang data itu bersumber dari responden dari hasil wawancara langsung. Pengolahan data kependudukan. Sensus penduduk. Sensus penduduk itu adalah proses untuk menyusun, mengumpulkan, dan juga menyebarluaskan data-data kependudukan melalui dari aspek sosial, aspek demografi, serta aspek ekonominya. Baik, lanjut. Berdasarkan jenis sensusnya, sensus jenis ini mencakupi beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Baik, berdasarkan tempat tinggalnya, dari sensus ini dibagi menjadi dua, yaitu sensus de jure, yaitu pencacahan yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Yang kedua, sensus de facto, yaitu pencacahan penduduk yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakan sensus berada dalam wilayah atau negara bersangkutan. Berdasarkan cara pengumpulan datanya. Dalam berdasarkan pengumpulan datanya dibagi menjadi dua lagi, yaitu metode house leader, yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara meminta kepala keluarga untuk mengisi daftar sensus sendiri. Yang metode kedua, metode canvasser, yaitu pendapatan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepala keluarga. Biasanya petugas sensus mengisi daftar sensus dan kepala keluarga hanya menjadi narasumber. Baik, lanjut. Kita masuk ke nomor 2. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Berdasarkan aspek sosial, penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Komposisi penduduk menurut pendidikan berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk setiap dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengkelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besaran tingkat pendidikan penduduk. Lanjut, kita ke nomor 3. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Berdasarkan aspek ekonomi, penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Komposisi penduduk menurut pekerjaan, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan setiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, dan petani. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Let's go.